Hari ini aku mau cerita lagi tentang kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Perjalanan hidup seorang anak manusia itu menarik untuk diulik, menarik untuk disimak, menarik untuk dijadikan pedoman hidup. Pedoman hidup artinya kita tidak, kalau itu baik kita ambil untuk menjadi pedoman kita. Kalau tidak baik, kita lepaskan aja. Puji Tuhan, hari ini saya mau cerita perjalanan hidup seorang manusia bernama Mas Koko. Mas Koko berasal dari NTT, tapi papahnya berasal dari NTT, ibunya berasal dari Jawa Tengah. Istrinya juga orang Jawa Tengah, satu kota dengan ibunya. Nah, bapaknya adalah seorang polisi, alumni Akabri. Tapi saya tidak ingat dia angkatan berapa. Ceritanya, Mas Koko ini bekerja di sebuah perusahaan pengeboran minyak. Dan kebetulan berjumpa dengan saya di gereja. Jadi kita sama-sama komselnya bareng. Jadi dia biasa menjemput saya, mengantarkan pulang juga ya. Nah, kebetulan satu waktu dia antar saya pulang, dia tahu saya sedang berpuasa. Dia tahu saya sedang berpuasa. Kemudian dia minta tolong gitu, Mami, aku minta tolong doain anak saya. Kebetulan dia udah menikah dan punya satu anak, ya, anak laki. Namanya Joshua. Anaknya bernama Joshua dan baru berusia 2 tahunan lebih gitu. Cuma anak ini ada gangguan gitu loh. Jadi nggak bisa makan. Tidak bisa nelan makanan gitu, dan ibunya harus bolak-balik dari Kalimantan ke Jakarta untuk terapi supaya dia bisa makan. Nah, waktu saya pulang, dia memang menitipkan gitu, sehingga saya ingat banget pesanan Mas Koko ini supaya saya mendoakan anaknya. Nah, waktu sampai di rumah, kebetulan saya sampai di rumah, saya penerbangan dari Kalimantan ke Jawa. Itu udah sore, saya nyampainya udah sore di rumah. Ya, tentunya saya juga terus buka puasa ya. Setelah buka puasa, sudah makan, sudah minum, saya biasanya suka sekali memuji gitu loh. Saya sendiri, waktu itu saya belum pelayanan sebanyak sekarang. Jadi saya masih punya waktu banyak di rumah, bisa memuji menyembah Tuhan sendirian gitu. Kalau tidak ada teman datang gitu. Nah, ketika saya sedang memuji menyembah Tuhan, terus saya kemudian berdoa untuk si Joshua, anaknya Mas Koko. Dan saya melihat dalam alam roh, anak itu sepertinya ada sesuatu yang menyumpel di tenggorokannya dia, seperti ada koin, sebuah koin yang menutupi kerongkongannya, sehingga dia itu mungkin juga penyebabnya itu, sehingga dia tidak bisa menelan makanan ya. Lalu saya tengking, dalam nama Yesus saya usir gitu. Puji Tuhan, saya melihat, yang penglihatan saya muncrat keluar brut gitu, kayak muntahan, tapi ada koinnya itu keluar. Nah, sorry aku sambil nyetir ya. Jadi setelah itu beberapa menit kemudian saya ditelepon sama Mas Koko. Dia bilang, Mami, masih panik dia. Mami, aku merasa tadi
aku merasa banget Mami doakan Joshua anak saya. Benarkah Mami sedang berdoa untuk anak saya? Saya bilang iya. Dan saya melihat, jadi saya menceritakan apa yang tadi saya lihat. Bahwa saya melihat ada sesuatu yang keluar. Dia bilang, ya benar Mami, benar. Anak saya muntah dengan tiba-tiba muntah dengan kerasnya. Sampai istri saya panik. Karena belum pernah kejadian seperti begitu. Saya pun ikut-ikutan panik. Tapi puji Tuhan, sudah tenang, anak saya sudah tenang. Oh puji Tuhan, nggak apa-apa itu. Yang penting sudah keluar, saya bilang gitu. Nah, barulah dia bercerita banyak bahwa di kampung bapaknya itu memang kampung yang terkenal sekali dengan ilmu, dengan roh okultisme lah. Orang dari daratan itu takut dengan orang-orang dari pulau itu, gitu loh. Saya lupa nama pulaunya, sehingga orang takut gitu loh. Nah, waktu dia berusia 18 tahun, dia mulai kuliah. Itu dia didatangin, waktu dalam tidur dia didatangin orang-orang berpakaian adat dari kampung bapaknya. Mereka datang, beberapa orang datang dan mereka bilang sama dia, kamu harus ikut kami. Nanti kami memberikan kamu kehormatan, kami memberikan kamu kekayaan, kewibawaan, kepangkatan, asal kamu ikut sama kami. Tapi berhubung anak ini sudah kenal Yesus, sudah mau jadi pengikut Yesus, nggak mau dia nolak. Enggak, saya nggak mau ikut kalian. Aku anak Yesus, dia jawab begitu. Itu terus sering sekali roh-roh itu datang mengajak dia. Sampai satu waktu dia menikah dan punya anak. Nah, terus saya bilang sama dia, kamu tahu kenapa anakmu kena kayak seperti itu? Karena roh kultisme itu biasanya turun terutama ke anak laki-laki yang pertama. Kalau ada, ternyata dia anak laki-laki pertama, Mas Koko ini. Dia anak laki-laki pertama. Saya bilang, kalau kamu anak laki-laki pertama, mereka pasti maunya turun sama kamu gitu. Tapi karena kamu nolak, mereka menunggu saatnya. Dan kamu menikah dan punya anak, dan anakmu laki yang pertama. Itulah sebabnya mereka melakukan seperti itu. Itu karena penolakanmu. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan menjadi pembelamu. Tuhan yang berperang menggantikan kamu. Jangan khawatir. Iya Mami, dia bilang, karena kita kenal baik dan dia umurnya seusia anak-anak saya. Jadi dia manggil saya juga Mami. Iya Mami. Iya Mami, saya mau mengandalkan Tuhan Yesus. Intinya gini loh, mau roh okultisme dari keluarga kita seperti apapun, ketika kita tuh betul-betul mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan Yesus yang pasti menjadi pembela kita. Mungkin ada banyak yang mendengar Viti ini punya pengalaman yang sama, yang keluarganya terlibat dengan roh okultisme, roh-roh nenek moyang, dan kamu menolak untuk menjadi pengikut mereka dan mau mengandalkan Tuhan. Teruslah mengandalkan Yesus, karena dia yang membela kamu. Jangan takut, karena roh di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh dunia. Roh apapun juga itu, roh Tuhan itu lebih besar daripada roh itu. Kita sambung lagi, cerita banyak sekali. Saya cerita pengalaman saya di dalam pelayanan ini yang dengan kuasa-kuasa kegelapan dan lain-lain. Lain kali kita cerita lagi, banyak sekali ya. Terima kasih.